Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kita Jauhar Tauhid. Kali ini kita bahas tentang bahwa yang namanya makhluk itu hukumnya wenang, keberadaannya wenang, karena didahului dengan tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa ammadana bi asrida alaina min barakati fid darwain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ari sakur-sakur perkara jaza anu wenang alaihi kana eta perkara naon ala adamu teu aya alaihi kana eta perkara qat'an kalawan pasti eta yastahilu mustahil naon al-qidamu qadim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya alam semesta itu hukumnya wenang. Alam semesta itu sinonimnya makhluk. Adanya keberadaan itu wenang, jaiz. Adanya wenang, tidak ada juga wenang. Jadi seimbang, balance. Ya. Kemudian yang kita saksikan, alam semesta atau makhluk ini ada. Dan adanya pun diadakan oleh yang maha ada, yang mengunggulkan dari tiada menjadi ada, yaitu zat Allah. Nah, kemudian di sini juga ajengan musonib ingin mengingatkan kepada kita bahwa setiap sesuatu atau setiap perkara yang wenang tiada, ya, setiap sesuatu yang wenang tiada, keberadaannya itu tiada, maka mustahil qadim. Ya, kita ulangi. Setiap sesuatu atau setiap perkara yang wenang tiada, maka mustahil qadim. Bila mana mustahil qadim, maka tentu perkara tersebut baru. Apabila perkara tersebut baru, maka perkara tersebut butuh yang menciptakan, butuh sang pencipta. Maka sang pencipta di sini haruslah zat yang qadim, zat yang tidak ada awalnya dan tidak didahului dengan tiada, yaitu zat Allah. Ya. Kenapa? Karena yang menciptakan alam semesta, zat yang baru, maka menimbulkan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil. Ini apabila yang menciptakan alam ini adalah zat yang baru, yang dulunya sempat didahului dengan tiada, kemudian ada. Ya tentunya bakal menimbulkan daur dan tasalsul. Daur itu peristiwa berputar, tasalsul itu peristiwa berantai. Sedangkan daur dan tasalsul sekali lagi itu hukumnya mustahil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi alam semesta itu atau makhluk itu dulunya nggak ada dulunya. Kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah yang qadim, yang tidak ada awal. Setelah diciptakan, alam semesta ini ada, kemudian nanti alam semesta juga bakal kembali tiada.
Jadi kita tidak boleh menyebut makhluk itu ada. Yang betul diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan di awal. Ini alam semesta atau makhluk didahului dengan tiada. Dulunya nggak ada, yang ada hanya Allah. Kemudian adanya, keberadaannya itu diadakan, diciptakan oleh Allah. Dan nanti kembali tiada. Kita bisa lihat nih, fenomena yang terjadi di alam sekitar kita aja. Ada seorang ibu mengandung, kemudian melahirkan bayi. Misal bayinya laki-laki. Contoh kita kasih nama Ki Jahit. Ini kan bayi yang lahir namanya Ki Jahit kan didahului dengan tiada. Dulunya nggak ada. Kemudian terlahir. Ya, sebab ibunya nih. Ada orang tuanya. Ini yang menciptakannya Allah. Kemudian bayi ini tumbuh. Jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Meninggal tuh. Atau kita bisa menyaksikan tanaman, pohon, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita nih. Yang asalnya dari biji-bijian lah. Misalkan kayak pohon pepaya. Kita lempar bijinya aja. Hanya sekedar nanam doang. Kemudian tumbuh. Dan yang menumbuhkannya Allah. Wah, ada pohon pepaya yang baru. Yang disebut baru kan dulunya nggak ada. Nggak ada pohon. Baru. Berarti didahului dengan tiada. Kemudian ditumbuhkan oleh Allah. Berkembang, tumbuh, besar, berbuah. Pas musim hujan, ada geledek, ada halilintar, mati. Tuh, nggak ada. Karena memang awalnya tiada. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk yang kita miliki. Apakah itu rumah, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, itu semuanya baru. Yang namanya baru, sekali lagi, pasti didahului dengan tiada. Karena didahului dengan tiada, sekali lagi, keberadaannya adanya wenang. Dulunya nggak ada. Ya, makanya disebutnya baru. Apa itu baru? Sesuatu yang ada awal. Didahului dengan tiada. Karena ada awal, ya nanti bakal tiada. HP baru. Berarti kan dulunya nggak punya. Nah, setelah kita miliki, kita punya, lama-lama HP itu rusak. Nggak ada lagi. Kendaraan baru, motor, mobil. Ya dulunya kita nggak punya. Lama-lama dipakai, rusak. Nggak ada lagi tuh. Dan begitu, dan terus begitu berputar. Ini alam semesta yang terjadi. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang kalau kita mau bertafakur, mau kita pikir, oh, kita bisa mengambil kesimpulan yang namanya alam semesta, makhluk, itu adanya wenang. Karena adanya wenang, ya berarti didahului dengan tiada. Adanya wenang, tiadanya juga wenang. Sedangkan segala sesuatu yang wenang tiada, maka mustahil qadim. Mustahil ini alam semesta itu qadim, tidak ada awal. Mustahil ini makhluk itu qadim, tidak ada awal. Kenapa? Karena didahului dengan tiada. Dulunya nggak ada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah, nanti kembali tiada. Kalau yang dirahmati Allah, kesimpulannya, makhluk itu wenang. Adanya wenang, tidak ada juga wenang. Kalau Allah, zat yang wajib adanya. Ketika alam semesta ini adanya wenang, tidak adanya juga wenang, maka alam semesta mustahil qadim. Mustahil tidak ada awal. Justru alam semesta ada awalnya dan didahului dengan tiada. Nah, yang menciptakannya udah jelas, zat yang qadim. Ini alam semesta menurut pasti yang menciptakannya zat yang qadim siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yang dirahmati Allah, demikian kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.